Assalamualaikum Dinasti Febriansi, ada di sini. Kue kacang klasik, yuk kita buat. Oke, ini dia bahan-bahannya. Di 25 sendok makan kacang tanah yang sudah disangrai. Lalu kemudian kita pisahkan antara kulit dengan si daging kacangnya, kemudian di blender ya. Blendernya juga jangan halus-halus karena supaya ada krenyes-krenyesnya gitu ya. Kemudian 20 sendok makan oatmeal yang sudah disangrai kemudian di blender. Kalau saya kan gabungnya antara kacang tanah sama oatmeal nih. Karena bagi saya itu oatmeal itu memberikan cita rasa tersendiri. Tapi kalau kalian mau seluruhnya full kacang, kalian bisa di 50 sendok makan ya. Oke. Nah, ini juga oatmealnya juga sudah disangrai kemudian di blender. Kemudian kita membutuhkan 1 kilo tepung terigu, 50 sendok makan gula halus. Kenapa gula halus? Karena kita tidak pakai mixer, kita hanya mencampur dan mengaduknya menggunakan tangan. Jadi kita wajib menggunakan gula halus. Kalau kalian gak punya gula halus gimana? Kalian bisa blender itu gula, oke? Sampai tingkat kehalusan yang kalian inginkan. Sebenarnya harus kalian saring lagi ya pada saat kalian udah blender, karena benar-benar kita butuh tepungnya ya. 50 sendok makan gula halus itu, 2 jumput garam ya, intinya itu 1 sendok teh. Sejumput itu adalah setengah sendok teh dan 2 jumput adalah 1 sendok teh. Kemudian 50 sendok makan minyak sayur kemasan. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya air ya pada pembuatan kue kacang. Sama dengan pembuatan kue keringnya yang lain, menggunakan kuning telur aja. Kenapa nggak menggunakan air ya? Karena judulnya itu adalah kue kering, bukan kue basah. Oke, let's ini dia untuk cara membuatnya. Ya, di cara membuat yang pertama itu kita campur semua bahan aja. Setelah bahan benar-benar tercampur sampai halus, benar-benar halus, kalis ya. Kalis itu adalah semua bahan itu nggak menempel. Oke, kita bisa ratakan menggunakan plastik besar di atasnya. Kita ratakan. Kita bisa menggunakan rolling pin, atau kalau nggak punya, kalian bisa pakai paralon, atau kalian nggak punya juga, kalian bisa pakai botol sirup ya, sebut saja dia marjan. Atau kalian nggak punya juga, kalian menggunakan tangan. Intinya wajib rata, karena kalau nggak rata nanti pada saat pencetakan kue kacang itu nanti timpang tindih dan menghasilkan dia punya ukuran ketebalan itu nggak sama, berakibat fatal, gosong. Ada bagian yang gosong, ada bagian yang nggak matang. Jadi wajib rata dia punya ketebalan. Oke. Kemudian setelah kita ratakan, kita baru mencetaknya. Di sini kita nggak perlu berikan cetakan itu lumuri tepung terigu atau minyak, karena mereka sudah penuh dengan minyak. Jadi kita langsung cetak aja. Nah, di sini saya menggunakan cetakan bintang karena tradisionalnya dari keluarga saya itu kue kacang itu identik dengan bintang. Oke. Kemudian setelah kita cetak, kita bisa memanggangnya seperti kue kering biasa di 120 derajat panasnya. Awalnya itu di api bawah dulu ya. Di api bawah di 120 derajat. Kalau kalian nggak punya oven api bawah, api atas, itu kalian bisa pakai api yang paling kecil. Oke. Kemudian itu kita oven di 40 menit. Nah, kita cek di 30 menitnya ya. Maksudnya bagian bawahnya itu sudah mulai brown atau belum ya, coklat keemasan ya. Kalau sudah, baru kita bisa angkat dan diamkan hingga suhu ruang. Kemudian kita olesi kuning telur. Nah, untuk bahan kuning telurnya kalian bisa lihat di deskripsi box, sama seperti olesan kuning telur nastar. Kemudian setelah
Kita olesi semua dengan rata, diamkan dulu 10 menit supaya menyatu dengan si kue kacang. Baru kita panggang lagi kurang lebih di 5-10 menit. Itu jangan lupa dicek dulu bagian atasnya dia udah mengkilat, baru kita angkat. Dan diamkan hingga suhu ruang, kemudian kalian bisa menatanya di toples. Semudah itu. Rasanya luar biasa. Ini adalah kue kering favorit saya. Baru yang kedua kue nastar. Oke, wajib dicoba ya karena mudah banget. Ya, terima kasih telah menyimak aneka resep hari ini, yaitu kue kacang klasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.